Selamat malam, penjaga lampu. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu berada di tempat yang tenang. Matikan lampu, atau biarkan tetap menyala. Karena ini adalah cerita sebelum lampu mati. Gunung itu bukan gunung yang tertinggi. Bukan juga yang paling ekstreme. Rombongan itu berjumlah 5 orang. Mereka mendaki lewat jalur resmi, berangkat pagi, dan berencana turun keesokan harinya. Semua berpengalaman. Tidak ada pendaki pemula. Dan sejak awal pendakian, tidak ada hal aneh. Masalah pertama muncul saat mereka mendirikan tenda. Salah satu dari mereka, AD, menghitung ulang logistik. 1, 2, 3, 4, 5. Katanya, lengkap. Namun anehnya, salah satu anggota, Stephen, merasa yakin seharusnya mereka berjumlah 6. Ia tidak bisa menjelaskan kenapa. Hanya feelingnya dan perasaan itu ia abaikan. Malam turun cepat di gunung itu. Kabut datang pelan menyelimuti area camp. Sekitar pukul 2 dini hari, salah satu dari mereka terbangun karena mendengar suara langkah kaki di sekitar tenda. Langkahnya ringan, tidak tergesa, seperti orang yang sedang berjalan santai. Ada yang keluar tenda. Anggrek. Semua menjawab hal yang sama. Namun suara itu tetap ada. Pagi harinya, mereka bersiap turun. Kabut masih tebal. Jalur setapak terlihat samar. Mereka berjalan berurutan. Dan tanpa disadari, formasi rombongan berubah. Kini mereka berjalan berenam. Tidak ada yang langsung menyadarinya. Orang keenam itu berjalan di tengah rombongan. Pakaiannya mirip. Tasnya mirip. Wajahnya selalu tertutup buff dan topi. Ia tidak banyak bicara. Namun setiap kali ada yang bertanya, ia selalu menjawab dengan suara pelan. Iya, bentar lagi. Beberapa ratus meter sebelum pos terakhir, AD kembali menghitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ia berhenti dan menoleh. Satu lagi siapa? Rombongan berhenti total. Orang keenam itu berdiri diam. 3 bergerak. Stephen merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Ia baru sadar satu hal penting, yaitu tidak ada satupun dari mereka yang ingat kapan orang itu mulai ikut. Di banyak gunung di Indonesia, ada laporan pendaki yang mengaku bahwa rombongannya tiba-tiba terasa lebih ramai. Mendengar suara teman memanggil, padahal orangnya ada di depan. Atau turun gunung dengan jumlah berbeda dari saat naik. Beberapa kasus menyebutkan, yang ikut turun bukanlah manusia. Dan selalu menghilang, sebelum sampai pos di bawah. AD memberanikan diri bicara. Mas, dari mana? Orang itu mengangkat kepala perlahan. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat wajahnya. Wajahnya rata. Bukan hitam. Bukan rusak. Tapi seperti tidak selesai dibentuk. Mulutnya terbuka sedikit, lalu ia berkata dengan suara yang bukan satu suara. Kan, dari tadi aku ikut. Kabut bergerak tebal. Saat kabut itu lewat, orang keenam itu menghilang. Rombongan turun dengan panik. Dan saat mereka sampai base camp, hal terakhir yang membuat kaki mereka lemas adalah kata-kata dari petugas base camp. Sambil membuka buku pendakian, ia berkata, 5 orang naik, katanya. dan 5 orang turun.
Petugas camp itu menatap mereka satu persatu. Lalu bertanya pelan, Tadi di jalur, kalian ketemu dia ya? sejak kejadian itu, tak satu pun dari mereka mau mendaki gunung itu lagi. Kalau kamu mendaki gunung di Indonesia, dan suatu saat merasa rombonganmu lebih ramai dari seharusnya, coba kalian hitung ulang satu persatu. Jadi, malam ini, kamu tidur dengan lampu menyala atau mati?